Bab 208. Diam dalam kepahitan, melihat semua pejabat sipil dan militer di pengadilan, mereka semua terkejut dan tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Lin Hai merasa ingin tertawa, untungnya dia berhasil melakukan pergantian posisi, dengan cara ini dia telah membalikkan tipu daya Chen yang terhadapnya dan tidak terjebak, jadi dia harus menanggung konsekuensinya. Tuan Chen, jangan hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong. Aku sudah melepas bajuku di depan semua orang, dan tidak ada sedikit pun goresan di tubuhku. Apa yang membuat kamu mengatakan bahwa aku berkelahi dengan seseorang di rumah bordil kemarin? Dan juga, apakah kamu benar-benar melihat bahwa aku yang berkelahi dengan orang lain? Apakah kamu melihat wajahku? Pertanyaan dilontarkan satu persatu, dan Chen yang sekarang berkeringat deras, tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Setelah dipikirkan baik-baik, orang yang dipukuli itu menghadap ke dalam dan sama sekali tidak dapat melihat wajahnya. Baru saja dia dengan bangga mengatakan bahwa Lin Hai lah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Gong Yanwu menghela napas lega, dia merasa bahwa Lin Hai pasti telah memasang jebakan untuk memancing Chen yang ke dalamnya. Sekarang buktinya sudah ada di depan semua orang, dapat dikatakan bahwa Lin Hai tidak bersalah. Gong Yanwu berteriak dingin, "Chen Yang, apa penjelasanmu sekarang?" Tidak ada bekas luka di tubuh Lin Hai, dan jelas bahwa dia bukanlah orang yang telah berkelahi di rumah bordil. Tetapi kamu bersumpah di depan begitu banyak orang bahwa orang itu adalah Lin Hai. Apakah kamu tahu kejahatan menjebak seorang pejabat di istana kekaisaran? Chen yang sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk yang keras. Tidak mungkin, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kamu pasti bukan Lin Hai, kamu pasti orang lain yang berpura-pura menjadi Lin Hai. Ini benar-benar omong kosong. Bahkan sampai sekarang kamu masih menuduhku. Lin Hai berteriak. Pada saat ini, Taifu Liu Tianzeng telah menyelesaikan interogasi dan datang ke pengadilan dengan membawa bukti. Hamba menghadap Ibu Suri. Setelah menginterogasi dua pelacur kemarin, ternyata orang yang bersama mereka bukanlah Lin Hai. Sebaliknya, dia adalah seorang jurusita di prefektur Jingzhou bernama Wang Dayong. Orang yang berkelahi dengan orang-orang itu adalah Wang Dayong. Faktanya sudah sangat jelas dan nyata. Lin Hai sama sekali tidak terlibat. Mata Gong Yanwu dipenuhi dengan tatapan dingin yang tak berujung. Meskipun Lin Hai sangat cerdas dan tidak dijebak, tetapi Gong Yanwu tidak akan pernah melepaskan siapapun yang berani menjebak Lin Hai. Chen Yang, faktanya sudah ada di depanmu, apalagi yang akan kamu katakan? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Guru, kamu harus menyelamatkanku, aku dijebak oleh Lin Hai. Chen yang benar-benar panik saat ini, dia hanya bisa berharap Chen Deyong sebagai penyelamat. Dasar binatang buas, kamu hanya membawa aib bagi keluarga Chen Qit, kamu telah melakukan hal seperti itu, dan masih berani memintaku untuk menyelamatkanmu. Tidak peduli apapun yang akan terjadi padamu hari ini, keluarga Chen tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun untukmu. Saat ini Chen Deyong sangat marah dan hanya bisa mengorbankan pion untuk menyelamatkan raja dan menyerahkan Chen yang sepenuhnya. Bahkan jika dia dijatuhi hukuman mati, tidak ada alasan baginya untuk menghentikannya, karena apa yang dilakukan Chen yang sudah terlalu berani dan sembrono. Jika dia menuduh Lin Hai di pengadilan dan mempunyai bukti, dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan keluarga Chen untuk bernegosiasi, paling-paling hanya hukuman ringan saja, tetapi keadaan saat ini tidak baik. Tidak seorang pun bisa diselamatkan jika mereka berani menjebak pejabat pengadilan di depan Ibu Suri. Lin Hai, apa yang sebenarnya terjadi? Kurasa tidak mungkin dia akan menjebakmu tanpa alasan. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Chen, dan aku yakin dia tidak mungkin sebodoh itu. Pasti ada hal lain yang terjadi di sini. Menteri Pekerjaan Umum tidak mau mengakui kekalahan. Dia berdiri serta berbicara dengan keras. Dia berbicara tidak hanya untuk menyenangkan Chen Deyong, sebaliknya, dia masih ingin mencari celah Lin Hai. Jika Lin Hai bermain bersama keluarga Chen dalam masalah ini, maka dia akan segera menyinggung keluarga Chen. Orang dari keluarga bangsawan sangat protektif terhadap anak-anak mereka. Jika mereka tahu bahwa seorang murid keluarga mereka dijebak dan dimanipulasi oleh seseorang, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah rencana membunuh dua burung dengan satu batu, dimaksudkan untuk membuat Lin Hai putus hubungan dengan keluarga Chen sepenuhnya. Sejujurnya, aku juga merasa bahwa apa yang terjadi kemarin sangat aneh. Karena Menteri Perindustrian ingin tahu, maka aku tidak perlu untuk menyembunyikannya lagi. Aku akan menjelaskan kepada kamu secara rinci, dan melihat apakah ada yang salah.
Lin Hai terbatuk pelan dan mulai berbicara dari awal perjalanannya ke Menara Baihua. Aku pergi ke sana, meminta Nona Xiaoyao untuk membantu mengundi hadiah lotre, kemudian, Nona Xiaoyao mengundang Tuan Chen dan 3 orang lainnya. Setelah mabuk, aku dibawa ke sebuah ruangan dalam keadaan linglung. Mungkin aku minum terlalu cepat, jadi aku mabuk dengan cepat dan juga cepat sadar. Melihat 2 wanita cantik di ruangan itu membuatku benar-benar tersadar. Aku punya istri yang baik di rumah, bagaimana mungkin aku bisa main di rumah bordil? Tetapi kedua gadis rumah bordil itu berkata bahwa Tuan Chen yang sudah membayar mereka, dan aku memikirkan anak buahku yang sudah lama meninggalkan rumah dan mengikutiku ke ibu kota. Dia telah banyak menderita selama ini, aku memberikan kesempatan itu kepada bawahanku Wang Dayong sebagai hadiah. Kemudian aku pulang sendiri untuk beristirahat, adapun apa yang terjadi setelahnya, aku tidak tahu. Ketika berita itu menyebar, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Untuk berjaga-jaga, kedua gadis rumah bordil itu segera kupanggil. Ini benar-benar aneh. Aku tidak punya dendam terhadap Tuan Liu ini. Kenapa dia menjadi begitu marah hanya karena seorang gadis rumah bordil, kan? Saat Lin Hai terus bercerita, semuanya menjadi sangat jelas, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa seseorang dengan sengaja menjebaknya. Tentu saja, Chen Yang adalah orang yang paling mencurigakan, karena kejadian ini sangat kebetulan, bahkan jika ada kecemburuan, mustahil bagi seseorang untuk bisa masuk begitu saja saat gadis itu sedang menerima pelanggan. Kamu harus tahu bahwa rumah bordil bukanlah tempat yang bisa dikacau oleh sembarang orang. Jika seseorang berani membuat masalah, para penjaga akan segera menghentikannya. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa ini jelas bukan suatu kebetulan. Sebaliknya, Lin Hai merasa ada sesuatu yang tidak beres dan langsung bertukar posisi dengan anak buahnya. Tetapi bagaimanapun juga, sebagai dalam kejadian ini, Chen yang sudah menjebak seorang pejabat istana kekaisaran dan sama sekali tidak ada kemungkinan baginya untuk lolos dari hukuman. Lin Hai lebih cerdas dan bisa lolos tanpa cedera dari perangkap yang dipasang untuk Chen Yang. Semua orang yang hadir adalah rubah tua dan dapat melihatnya sekilas. Dasar binatang buas, keluarga Chen sudah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendidikmu, tetapi kamu masih melakukan hal yang memalukan seperti ini. Saat ini Chen Deyong merasa sangat malu. Dia melangkah maju dan menendang Chen Yang hingga terjatuh. Chen Yang tidak berani melawan dan tendangan itu mendarat di wajahnya. Hidungnya patah dan darah langsung menyembur keluar. Chen Deyong masih belum puas. Dia menendangnya beberapa kali lagi. Chen Yang menjerit kesakitan, tampak sangat menderita. Lin Hai langsung melangkah maju untuk menghentikan Chen Deyong. Tuan Chen, mengapa kamu begitu marah? Bagaimanapun, ini adalah istana kekaisaran, dan bahkan jika kamu ingin menghukumnya, maka kamu harus mengikuti hukum istana. Kita harus menghukumnya dengan keras. Bunuh dia dan aku akan menganggap tidak pernah ada dia di keluarga Chen kami. Chen Deyong berteriak dengan marah. Tidak seserius itu. Bahkan jika dia menjebakku dengan sengaja, menurut hukum Daxia, dia tidak boleh dihukum mati. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Bab 209, Menjual Kebaikan. Sekarang setelah masalah ini menjadi jelas, semua tuduhan palsu terhadap Lin Hai harus dihapus dan Tuan Chen harus membantu mengklarifikasinya, kata Gong Yanwu. Aku malu dan aku harus mencari keadilan untuk Tuan Lin. Chen Deyong tidak lagi memiliki sikap mendominasi seperti biasanya, dia membungkuk hormat kepada Gong Yanwu. Gong Yanwu merasa sangat senang di dalam hatinya. Baru sekarang keluarga yang begitu sombong itu mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka. Gong Yanwu berkata dengan tenang, Chen yang telah menuduh pejabat kekaisaran terang-terangan. Dia akan diserahkan ke Kementerian Kehakiman untuk diinterogasi secara ketat dan akan dihukum berat. Lin Hai membungkuk dan berkata, Yang Mulia, aku punya permintaan. Aku harap Yang Mulia bisa menyetujuinya. Katakan, Chen yang berasal dari keluarga Chen, bagaimanapun juga dia adalah putra dari keluarga bangsawan. Meskipun dia kadang-kadang melakukan kesalahan, aku berharap bisa memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya dan memulai hidup baru. Terlebih lagi, begitu masalah ini terbongkar, reputasi keluarga Chen akan sangat terpengaruh. Menurut aku, lebih baik lupakan saja. Aku juga sudah bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Aku bermaksud untuk menyerahkan Chen yang kepada keluarga Chen untuk mereka tangani sendiri. Dengan begitu, reputasi keluarga Chen dapat terjaga. Chen Deyong menatap Lin Hai dengan tidak percaya. Bahkan setelah mengalami ketidakadilan seperti ini, dia masih bersedia melindungi keluarga Chen. Hal ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Tuan Lin,
Lin Hai mengangkat tangannya untuk menghentikan Chen Deyong berbicara. Aku yakin hal ini dilakukan oleh Chen Yang sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Chen, bahkan jika aku membunuh Chen Yang, aku juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, jadi, biarkan saja hal ini dan beri dia kesempatan satu lagi. Lin Hai bertindak sangat murah hati, biar semua pejabat memperhatikan, namun, beberapa orang merasa Lin Hai khawatir jika Chen Yang dihukum mati, maka dia akan benar-benar menyinggung keluarga Chen, itulah sebabnya dia sengaja menggunakan cara ini untuk menunjukkan niat baiknya kepada keluarga Chen. Lagi pula, dia baru saja memberi keuntungan besar bagi keluarga Chen, dan banyak orang mengira Lin Hai membelot ke keluarga Chen. Chen Deyong sangat terharu saat ini, jika masalah ini benar tersebar, itu pasti akan memengaruhi reputasi keluarga Chen. Meskipun keluarga bangsawan itu sangat sombong, mereka bahkan tidak menghargai kaisar di istana, tetapi mereka semua tahu bahwa siapapun yang memenangkan hati rakyat akan memenangkan semuanya, dan mereka tidak boleh kehilangan hati rakyat. Tuan Lin sudah mengalami ketidakadilan seperti ini, tetapi masih mempertimbangkan keluarga Chen. Aku, Chen Deyong, sangat menghargai kebaikan Anda, tapi kami tidak bisa membiarkan Tum Lin menderita kerugian seperti itu. Kamu bisa meminta kompensasi apapun yang kamu inginkan, selama bisa melakukannya, maka kami pasti akan melakukannya. Hahaha, bagaimanapun juga, kita semua adalah pejabat di dinasti yang sama. Masalah ini besar, tetapi juga kecil, karena aku, sebagai korban tidak meminta pertanggungjawaban, tentu saja pengadilan tidak perlu menghukumnya, dan aku yakin bahwa Tuan Chen akan mendisiplinkannya dengan ketat setelah dia pulang, dan jangan sampai hal ini terjadi lagi di masa mendatang. Lin Hai berkata sambil tersenyum, alasan mengapa Lin Hai melakukan ini bukan karena dia takut pada Chen Deyong, tetapi karena situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi istana. Dia menerima informasi bahwa banyak pasukan musuh telah dimobilisasi, jika mereka menargetkan Daxia. Itu pasti akan menyebabkan perang, jika istana kekaisaran ingin mengalahkan musuh. Hal itu tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dari keluarga bangsawan, akan lebih baik untuk membantu Chen Deyong melalui masalah ini dan membuat dia berutang budi. Dia percaya bahwa ketika dia mengajukan permintaan, bahkan jika Chen Deyong tidak menyetujui semuanya, dia pasti tidak akan menolak semuanya. Menteri Pendapatan dan anak buahnya tidak menyangka bahwa Lin Hai akan menggunakan tipu muslihat seperti ini, yang dengan mudah menyelesaikan perseteruan antara dia dan keluarga Chen. Dengan cara ini, keluarga Chen pasti akan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lin Hai, dan bahkan mungkin merasa sangat berterima kasih kepadanya. Sebaliknya, para pejabat yang mendakwa Lin Hai menjadi sangat malu, karena mereka menuduh pejabat pengadilan tanpa mengklarifikasi fakta, maka mereka harus dihukum. Gong Yanwu sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Lin Hai membiarkan keluarga Chen lolos karena dia memikirkan dirinya, kalau tidak, mengingat karakter Lin Hai, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Gong Yanwu tidak bisa menghukum Chen Yang, tetapi dia tidak akan membiarkan para pejabat yang berkuasa ini lolos begitu saja. Dia berkata, karena Lin Hai tidak lagi mempermasalahkan masalah ini, maka pengadilan tidak akan menanganinya lagi, tetapi Chen yang harus didisiplinkan dengan ketat, dan hal yang sama tidak boleh temiang lagi. Terima kasih, Ibu Suri. Hamba sangat menghargai kebaikan Anda. Chen Deyong setuju dengan hormat. Gong Yanwu menatap para pejabat lainnya dengan ekspresi muram. Sebagai pejabat kekaisaran, kalian sangat ceroboh dalam tindakan kalian. Kalian berani menuduh pejabat bahkan tanpa memiliki bukti apapun. Jika aku percaya dengan apa yang kalian katakan, maka aku akan salah menuduh para menteri istana. Semua yang berpartisipasi dalam menuduh Lin Hai akan didenda setengah tahun gaji sebagai tanda penghormatan dan pengabdian. Para pejabat ini tertangkap basah melakukan kesalahan dan tidak berani mengatakan apapun. Terlebih lagi, mereka semua bekerja untuk Perdana Menteri dan Menteri, dan biasanya bisa mendapatkan keuntungan besar. Mereka tidak peduli dengan gaji ini. Terlebih lagi, bahkan jika mereka dihukum, mereka yakin Perdana Menteri akan menemukan cara untuk memberi kompensasi kepada mereka. Setelah kejadian seperti ini, mereka tidak lagi berani untuk melaporkan hal-hal lain. Sidang pagi berakhir dengan cepat. Lin Hai tidak merasa senang dengan masalah ini. Dia selalu merasa bahwa Cao Yao yang mengundang Chen Yang dan yang lainnya, itu pasti terkait dengan masalah ini. Mungkin Chen Yang baru saja dimanfaatkan oleh dia. Rencana wanita itu benar-benar mengerikan. Lin Hai merasa bahwa dia harus menemukan bukti terhadap Cao Yao secepat mungkin dan menangkapnya. Tetapi yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan undian lotre terlebih dahulu.
undian berhadiah akan diadakan minggu ini. Dan dia tidak akan membiarkan kelalaian terjadi. Chen Deyong membawa Chen Yang kembali ke rumah dan membuatnya berlutut di tanah. Bajingan, siapa yang menyuruhmu memasang jebakan untuk menjebak Lin Hai? Chen Deyong mengumpat dengan marah. Tuan, tolong tenanglah. Lin Hai memukul Bao Yu dengan sangat buruk, dan membuat aku benar-benar marah. Saat itulah, aku memikirkan cara untuk menyingkirkannya dari jabatan resminya. Aku tidak menyangka dia begitu cerdas. Dia pasti telah mengetahui rencanaku, dia begitu jahat, dia hampir membunuhku. Derajat Chen yang tampak sedih. Dasar bodoh, sekarang keluarga Chen telah berdamai dengannya, selama kedua belah pihak bisa bekerja sama, keluarga Chen kita akan mendapatkan keuntungan besar, dengan otak babimu, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi lawannya? Bahkan jika kamu dihukum mati, kamu pantas mendapatkannya. Tapi kamu benar-benar telah mencemarkan nama baik keluarga Chen, kamu harus dihukum sesuai hukum keluarga. Chen Deyong telah memutuskan untuk memberi Chen Yang pelajaran, pada saat yang sama, ini juga akan memberi contoh kepada semua murid keluarga bahwa tidak seorang pun boleh membalas dendam pada Lin Hai. Ketika Chen Yang mendengar bahwa aturan keluarga akan digunakan, dia sangat ketakutan. Guru, tolong ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah, tolong maafkan aku kali ini. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu mencari orang untuk memukul Lin Hai? Chen Deyong bertanya dengan dingin. Orang itu adalah tuan muda keluarga Liu, yang selalu ingin dekat dengan keluarga Chen kita. Aku memintanya untuk melakukan hal itu, dan dia langsung setuju. Chen yang tidak berani menyembunyikan apapun di depan Chen Deyong dan menjawab setiap pertanyaannya dengan jujur. Bab 210 tidak ada akhir yang baik. Chen Deyong menjadi semakin marah setelah mendengar apa yang dikatakannya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jangan ganggu Lin Hai lagi, meskipun kita tidak bekerja sama dengannya. Dia telah menunjukkan niat baik, keluarga Chen tidak perlu menjadi musuhnya lagi. Dasar bajingan, kamu tidak mau mendengarkanku. Tidak apa jika kamu mati, tetapi bagaimana kamu bisa merusak reputasi keluarga Chen? Chen Deyong menjadi sangat marah setiap kali memikirkannya, dia ingin menendangnya dengan keras beberapa kali lagi, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah keluarga, dan ikatan keluarga terlibat, bahkan jika dia sangat marah, dia tidak bisa membunuhnya. Aku tahu bahwa aku benar-benar salah, dan aku tidak akan pernah berani berurusan dengan Lin Hai lagi. Tuan, tolong maafkan aku kali ini. Masih beraninya kamu mengemis belas kasihan. Mulai sekarang, kamu harus merenungkan kesalahanmu di ruangan tertutup dan tidak boleh keluar rumah lagi. Kamu harus belajar keras setiap hari. Dan jika kamu harus bisa lulus ujian kekaisaran dengan kemampuanmu sendiri, aku akan mempertimbangkan untuk mengizinkan kamu keluar lagi. Chen Deyong berkata dengan suara dingin, setelah mendengar hukuman untuk dirinya, Chen yang langsung terjatuh ke lantai, meskipun dia sudah biasa menulis puisi dan sering mengikuti kompetisi puisi untuk pamer, namun, dengan kemampuan dan usahanya, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah lulus ujian kekaisaran dan menjadi seorang pejabat. Ini bukanlah hal yang mudah, jika dia gagal ujian, maka dia akan dipenjara di rumah selamanya, namun dia tidak berani mengemis terus, karena dia tahu dia bisa mendapatkan kebebasan atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Chen Deyong, dia akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga, yang 10 kali lebih berat dari hukuman ini. Aku mengerti, aku akan belajar dengan keras dan lulus ujian kekaisaran secepat mungkin. Kata Chen yang sambil menundukkan kepalanya. Aku harap dengan pelajaran ini, kamu bisa bekerja keras dan belajar keras. Tolong jangan pernah melakukan hal yang akan mempermalukan keluarga Chen lagi. Kali ini nyawamu bisa terselamatkan berkat Lin Hai yang berbicara untukmu di pengadilan, kalau tidak, kamu pasti sudah mati hari ini. Setelah Chen Deyong selesai berbicara, dia menatapnya dan menjadi semakin marah. Apa yang kamu lakukan masih terdiam di sini? Cepat keluar dari sini. Chen, yang sangat ketakutan, dengan cepat dia berlari kembali ke kamarnya. Chen Deyong harus membuktikan ketidakbersalahan Lin Hai secepat mungkin. Kemarilah, panggil Tuan Liu ke sini, dan bawa semua orang yang mengambil tindakan hari itu. Begitu Chen Deyong memberi perintah, semua orang keluar untuk menangkap orang-orang itu. Setelah membuat masalah di rumah bordil, Tuan Liu menyadari bahwa orang yang telah diprovokasinya adalah Lin Hai, dan itu menyebabkan keributan di seluruh ibu kota. Dia benar-benar ketakutan saat itu. Dia bergegas mencari Chen Yang dan bertanya tentang situasinya, bagaimana dia boleh menyinggung pejabat pengadilan.
Namun, Chen yang sangat tenang dan mengatakan kepadanya bahwa Lin Hai pasti akan kehilangan jabatan resminya karena kejadian itu. Selain itu, dia pasti akan diberi penghargaan oleh keluarga Chen atas kontribusinya yang besar. Setelah mendengar hal itu, Tuan Liu merasa lega. Keluarga Chen adalah salah satu dari 5 keluarga besar, dengan status tinggi dan kekuatan yang sangat besar. Dengan keluarga Chen yang melindunginya, dia tidak akan takut pada siapapun. Kesuksesan di masa depan sudah dekat, terlebih lagi, jika Chen yang bisa mengalahkan Lin Hai, dia tidak akan menjadi ancaman baginya lagi. Dia mendengar pembantu di rumah melaporkan bahwa seseorang dari keluarga Chen datang menemuinya. Tuan Muda Liu langsung melompat kegirangan, dia keluar dan menyapa secara langsung. Orang-orang dari keluarga Chen tidak berbasa-basi. Mereka menatapnya dari atas ke bawah dan sama sekali tidak menanggapi keramahannya yang hangat. Kamu Tuan Liu, kamu yang menyebabkan perkelahian di Menara Baihua kemarin, kan? Ya, ini aku. Tuan, kami ingin bertemu dengan kamu, silakan ikut dengan kami. Juga, bawa semua anak buah kamu hari itu. Tuan Liu sangat gembira saat mendengar hal ini. Mungkinkah dia telah menyelesaikan masalah Lin Hai dan memberikan kontribusi yang besar? Apakah Tuan Chen akan menghadiahinya secara pribadi? Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan segera memanggil semua orang ke sini. Beberapa anak buahnya juga terluka parah, dikarenakan Wang Dayong adalah seorang ahli bela diri yang hebat. Dia berburu di pegunungan sepanjang tahun dan terkadang bahkan bertarung dengan binatang buas. Menghadapi pengepungan begitu banyak orang, dia tetap bisa menghajar mereka. Diikuti oleh kepala pelayan keluarga Chen, dia mendatangi Chen Deyong. Tuan Muda Liu tidak berani bernapas. Dia merasakan aura yang luar biasa di depan Chen Deyong. Salam kepada kepala keluarga Chen, namaku Liu Zhao. Kamu yang membuat masalah di Menara Baihua kemarin, kan? Apakah orang-orang ini yang melakukannya? Chen Deyong bertanya dengan malas. Ya, itu aku. Kakak Chen memintaku untuk membantunya, dan tentu saja aku tidak akan menolaknya. Aku adalah adik laki-laki kakak Chen yang paling setia. Liu Zhao berkata dengan cepat. Brengsek, apa hubungannya ini dengan keluarga Chen kami? Ini semua karena tindakan kalian. Jika kamu berani menjebak keluarga Chen kami dan menyiram kami dengan air kotor, aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu hari ini juga, dan membiarkan para pejabat menginterogasimu dengan ketat. Chen Deyong memarahi dia dengan kasar. Liu Zhao benar-benar ketakutan, jelas bahwa dia melakukan hal ini karena dia mendengarkan instruksi Chen Yang, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Reputasi Lin Hai telah hancur total, dan tujuannya telah tercapai. Mengapa keluarga Chen tidak mengakui dirinya? Chen Yang benar-benar memintaku untuk berurusan dengan Lin Hai. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Chen Deyong menatapnya dengan mata dingin. Kamu bilang Chen yang memerintahkanmu untuk melakukannya, tetapi apakah ada saksi atau bukti? Ini, hanya kami berdua saja di saat itu. Tidak mungkin ini. Hal ini diketahui orang lain. Dasar bajingan, menurutku kamu memang benar-benar berani. Beraninya kamu menjelekkan reputasi keluarga Chen kita tanpa bukti apapun. Seseorang, kirim dia ke kantor pemerintah dan berikan dia 50 cambukan terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah dia masih berani menjebak keluarga Chen kita. Chen Deyong berteriak keras. Sekelompok preman segera bergegas dan menahan Liu Zhao dan beberapa orang lainnya. Liu Zhao benar-benar terkejut. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dijanjikan sebelumnya. Dia jelas melakukan hal ini untuk keluarga Chen, jadi mengapa dia yang masuk penjara dan tidak menerima imbalan apapun? Ketika mendengar bahwa dia akan dihukum dengan 50 cambukan, seolah-olah mereka akan memukulinya sampai mati, dia segera berlutut di lantai dan bersujud. Tuan Chen, tolong ampuni nyawaku. Jika kamu benar-benar memberi aku 50 cambukan, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Lalu apakah kamu masih berani menjebak keluarga Chen lagi? Aku tidak berani, aku benar-benar tidak berani lagi. Apakah Chen yang memerintahkan kamu untuk melakukannya? Tidak, aku berjuang untuk Xiao Taohong, ini murni dendam pribadi. Aku hanya omong kosong dan mencoba nakuti orang dengan nama Chen Yang. Liu Zhao tidak bodoh dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa keluarga Chen telah meninggalkannya dan menjadikannya kambing hitam, tetapi dia hanyalah anak orang biasa. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan raksasa seperti keluarga Chen. Pada titik ini, dia hanya berharap bisa menyelamatkan hidupnya. Itu benar, keluarga Chen kami bukanlah seseorang yang dapat dengan kamu jebak dengan mudah, karena kamu masih muda dan bodoh.
sekarang pergilah ke kepala pemerintahan dan jelaskan situasinya kepada mereka. Cepat bersihkan nama Tuan Lin. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jika kamu berani omong kosong lagi, maka kamu akan dihukum berat. Semakin Chen Deyong berbicara, semakin Bersambung